Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dongkelor, ketemu lagi di acara kesayangan kalian, Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah. Ya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kak Mangga tidak henti-hentinya nih mendoakan kalian semoga sehat, sekeluarga bersama ayah, ibu, kakek, nenek kalian di rumah semuanya. Nah, sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Yes, seperti biasanya akan ada 2 kakak pendongeng kita dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan 1 pendongeng tamu yang luar biasa. Dan pastinya akan seru-seru nih, Kak Mangga juga tidak sabar menunggu cerita-cerita dari mereka. Gimana, kalian sudah siap? Mari kita sambut pendongeng pertama kita, Kak Andri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Kak Andri. Kak Andri hari ini akan membacakan cerita Permainan Rahasia Minul. Cerita oleh Nurhayati Pujiastuti, ilustrator Gufron Pedian. Namanya Siguk. Paman mengajari Minul permainan baru. Namanya Siguk. Minul, batu kecil ini untuk menjatuhkan batu besar itu. Paman memberitahu. Ah, mudah Paman. Minul senang. Temannya Minul belum ada yang tahu Siguk. Ia bisa menang saat main nanti. Minul menjatuhkan batu besar dengan batu kecil. Sekali, 2 kali, namun ia belum berhasil. Paman, ada cara yang lebih mudah? Tanya Minul. Batu besar sulit dijatuhkan. Tidak ada Minul, terus berlatih. Kamu pasti bisa. Minul mencoba lagi. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Ia berhasil menjatuhkan batu besar. Hore, kamu bisa, seru Paman. Aku mau main lagi, Paman. Sekarang taruh batu di kakimu. Seperti ini Minul. Paman mengajari permainan selanjutnya. Aku harus menjatuhkan batu besar kan Paman? Tepat sekali, seru Paman. Minul asik berlatih. Tiba-tiba terdengar suara anak-anak. Oh, Minul mengenalinya. Aku harus menghapus jejak permainan ini. Ternyata Dodo datang bersama Ren. Mau apa mereka? Minul, kamu lagi main apa? Tanya Dodo penasaran. Main? Aku tidak main apa-apa kok. Apa yang kamu sembunyikan, Minul? Ren juga penasaran. Ah, tidak kok. Nih, lihat. Kalian mau apa? Minul, kita mau main di lapangan, ajak Dodo. Permainannya seru. Main apa, Dok? Lampu batu. Datang nanti sore. Kamu pasti suka. Mereka sudah pergi. Minul lega. Mereka masih belum tahu Siguk. Ia akan terus berlatih sampai mahir. Nanti Minul akan mengajari teman-temannya. Tentunya ia lebih mahir daripada mereka. Ia akan menang. Dodo, Ren, Ratna, Aris dan Mia sudah di lapangan. Namanya dampu batu, Ren menjelaskan. Mainnya mulai dari garis awal ini sampai garis akhir. Kita harus menjatuhkan batu besar dengan batu kecil. Ternyata ini Siguk. Minul belum mahir. Ia harus mencari cara untuk menang. Ayo kita main, Ren berseru. Kamu bisa melihat dulu Minul.
Tidak, Ren, seru Minul. Aku mau ikut bermain. Kita main berkelompok yuk, ajak Minul. Berkelompok? Tanya Dodo. Usul bagus, aku setuju Minul. Semua setuju, Minul pun senang. Ia bisa menang dengan main berkelompok. Ayo, kita hom pipa dulu. Tim yang menang bisa main lebih dulu. Hom pipa alai, hom gambreng, gambreng. Tim Minul main lebih dulu. Dodo, Ratna, seru Minul. Kita jatuhkan batu besarnya. Hore, seru tim Minul. Berhasil. Minul bersiap menjatuhkan batu besar. Batu kecil di kakinya mengarah ke batu besar. Minul berhasil menjatuhkan batu besar. Ratna juga. Namun Dodo tidak berhasil. Tim Minul masih terus bermain. Sekarang Minul harus melompat ke garis akhir. Ia juga harus menggoyangkan kaki yang membawa batu kecil. Minul nanti harus bisa menangkap batu kecil itu. Ia berusaha keras, tetapi batu kecilnya jatuh. Minul tidak berhasil. Dodo juga. Ratna sampai garis akhir. Namun ia tidak bisa menangkap batu kecil yang diayun dari kakinya. Tim Minul kalah. Sekarang giliran tim Ren. Pada lemparan pertama, semua bisa menjatuhkan batu besar. Minul tak ingin mereka menang. Saat melempar batu kecil dengan kaki, Mia dan Aris bisa menjatuhkan batu besar. Ren tidak bisa. Kelompoknya masih terus bermain. Minul cemas timnya kalah. Terakhir, tim Ren harus melompat sambil menggoyangkan kaki. Ren tidak bisa, tapi Haris dan Mia bisa. Tim Ren menang. Minul malah kecewa. Ayo kita main lagi, ajak Ratna. Aku mau pulang saja, ujar Minul. Kenapa Minul tidak suka bermain dapu batu? Tanya Dodo. Main bersama menyenangkan bukan? Aku senang sekali bisa ikut bermain, ujar Minul. Tapi apa? Tanya Ratna. Ren, Minul ragu. Ajari aku melompat sambil menggoyangkan kaki ya. Ayo Minul, kita lakukan bersama, ajak Ren. Berjalan sambil menggoyangkan kaki memang tidak mudah. Hei, Ratna dan Dodo juga belajar melompat, menggoyangkan kaki, dan menangkap batu kecil. Mereka ditemani Mia dan Aris. Minul pun tak mau kalah. Ia berlatih terus sampai mahir. Akhirnya semua pulang ketika matahari hampir tenggelam. Besok kita main lagi yuk, Minul berseru riang. Tapi kita bertukar tim ya. Nah, adik-adik, itu tadi cerita permainan rahasia Minul. Sekian, sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga ya. Ternyata Minul punya permainan rahasia yang menarik sekali. Aku juga pengen nyobain Kalian gimana? Mau cobain juga nggak? Baik, kita ke pendongeng selanjutnya. Pendongeng selanjutnya mungkin akan lebih seru lagi nih. Nggak sabaran, mari kita sambut Kak Nur. Selamat menyaksikan. Hai, jumpa lagi dengan Kak Nur yang hari ini akan membawakan cerita dengan judul Ibu Sang Supernova yang ditulis oleh Isra Hasan. Tersebutlah seorang perempuan super yang sangat istimewa, seorang penyelamat nyawa, namanya Supernova.
Dia melawan kejahatan, melindungi kaum yang lemah, dan menghukum para penjahat. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya dia, kecuali aku. Aku telah mengetahui bahwa Supernova itu ibuku. Kakak menganggap aku tidak masuk akal. Katanya, ibu itu orang biasa seperti orang-orang lain. Lalu, bagaimana dengan baju Salvor Chemes di lemari pakaian yang kudapati gosong setelah Supernova memadamkan api di pabrik dekat rumah? Bagaimana dengan luka-luka goresan di tangan ibu setelah ada berita heboh menyelamatkan satwa yang diculik? Akhirnya, tadi malam aku menyelinap dan mengikuti ibu saat berangkat kerja. Kukira ibu menuju laboratorium super rahasia dengan pawai super. Ternyata ibu masuki gedung tua, menaiki tangga 5 tingkat dan masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan perempuan seperti dirinya. Lalu ibu duduk di mesin jahit dan mulai bekerja. Kuperhatikan ibu menjahit. Lama sekali ibu sungguh pandai menjahit, namun tampak ibu semakin lelah. Aku tertidur dan terbangun karena bunyi lonceng. Segera aku bergegas pulang sehingga sudah berada di ranjangku lagi beberapa saat sebelum ibu tiba di rumah. Saat ibu ke kamar untuk menciumku, ingin sekali rasanya kutanyakan betapa sedih hatiku karena ibu tidak bekerja di kantor super canggih untuk memberantas kejahatan. Aku ingin menangis, tapi tetap kupejamkan mataku berpura-pura tidur. Untung saja aku tutup mulut. Esok paginya terus kuperhatikan ibu yang sibuk bekerja di rumah. Ibu memperbaiki barang-barang rusak, memasak dan membantu kami mengerjakan PR. Gerakannya amat cepat, dapat menangkap cangkir yang jatuh, mengerjakan 3 hal sekaligus, senantiasa bersenandung dan tersenyum. Sama sekali tak ada raut wajah lelah. Setelah menjahit semalaman, pandai sekali ibu berpura-pura jadi ibu biasa. Padahal aku sudah yakin bahwa ibu adalah Supernova. Sekarang, setiap aku melihat ke jendela, kulihat jutaan Supernova. Masing-masing punya kekuatan luar biasa, seperti halnya ibuku. Aku juga tahu aku akan tumbuh sama ceria dan kuatnya seperti ibu. Kelak, aku akan membuat perubahan, entah itu perubahan kecil atau besar. Kalau bukan aku, lalu siapa lagi? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salut sekali ya. Saya juga bangga sama mama saya. Kalau kalian gimana? Bangga enggak dengan orang tua kalian? Ya, pasti semuanya bangga dong punya orang tua yang hebat, yang keren seperti dari cerita yang dibawakan sama Kak Nur tadi. Yeay. Nah, sekarang kita berpindah ke bintang tamu kita ya. Pendongeng tamu kita juga berasal dari sekolah dasar, teman-teman sobat dongkelor. Dan mari kita sambut pendongeng tamu kita, Putri Masya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dongkelor, perkenalkan nama saya Putri Mesya dari SD Negeri Percontohan PAM. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul tentang Gadis Penyulut Lentera. Buku ini ditulis oleh Kak Rasya Swarnasta. Ilustratornya Kausarina Arifin. Usai mengaji, Nora mengajak teman-temannya pulang lewat jalan yang berbeda. Jaraknya lebih dekat, kata Nora. Melewati rumah seseram itu. Devon berseru. Mengapa tidak lewat jalan biasa saja? Tanya Silva. Karena sepertinya sebentar lagi turun hujan, kita harus cepat sampai di rumah, sahut Nora. Devon dan Silva pun menurut. Nora tahu Devon dan Silva takut. Setiap ada bunyi, keduanya langsung merapat. Sampai-sampai obor Nora terjatuh dan padam. Devon dan Silva langsung lari ketakutan. "Hei, tunggu!" teriak Nora. Namun mereka berdua terus berlari.
Nora terpaksa pulang sendirian. Andai saja listrik sudah masuk ke kampungnya, apa ya yang dapat menerangi jalan? Di rumah, ibu sedang memasak. Melihat api di tungku, muncul ide di pikiran Nora. Bu, minta apinya ya, kata Nora. Meski terlihat heran, ibu mengangguk. Untuk apa obor di dalam rumah? Tanya ibu. Untuk menerangi jalan di depan rumah kita, Bu. Nora menjelaskan gagasannya. Wah, ide bagus, sahut ibu. Mari kita coba. Bersama-sama, Nora dan ibu mengikat obor kuat-kuat ke tiang bambu. Seketika, suasana di depan rumah Nora menjadi terang. Nora pun senang. Namun, embusan angin membuat api obor bergoyang-goyang. Kilat tampak menyambar di kejauhan. Embusan angin terasa makin kencang. Ibu dan Nora segera masuk ke rumah. Nora merasa was-was. Bagaimana dengan obornya? Bisakah apinya bertahan? Nora kecewa. Idenya memakai obor tidak berhasil. Apinya mati. Aku harus mencari cara yang lain, pikirnya. Nora bisa merasakan angin masuk lewat jendela. Anehnya, api di teplok meja baik-baik saja. Oh, Nora tahu, kaca semprong teplok melindungi api dari angin. Kalau begitu, teplok bisa menggantikan obor. Ayah membantu Nora memasang teplok. Mereka lalu menunggu sejenak. Berhasil! Meski angin tertiup, api di teplok tetap menyala. Tik, 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 hujan. Nora buru-buru mengambil payung. Dia keluar lagi untuk memastikan teploknya aman. Aduh, semprong yang panas pecah terkena tetesan hujan. Api pun kemudian padam. Nora harus berpikir lagi, apa ya yang bisa melindungi teplok dari hujan? Pakai apa ya? Tutup panci? Ibu membutuhkan tutup panci untuk memasak. Tanpa, ibu memerlukannya untuk menampi beras. Bagaimana kalau daun pisang? Tidak bisa juga, daun pisang mudah robek ketika ditiup angin. Nora mencoba memakai kaleng bekas. Oh, teploknya tertutup. Bukan saja cahayanya tidak terlihat, lama-lama apinya juga padam. Nora mencari-cari lagi. Apa yang bisa dia gunakan? Aha, ini ada tutup panci tak terpakai. Tutup panci ini sudah penyok dan berlubang. Nora yakin tutup panci ini bisa digunakan. Dia hanya perlu sedikit memperbaikinya. Nora menambah lubang-lubang di tutup panci dengan kantong plastik bekas. Dia juga mengecat tutup panci itu agar terlihat menarik. Sekarang tutup panci siap dipasang. Posisinya harus lurus, ikatannya harus kencang, kata ibu. Mereka lalu mendekatkan tiang dan memasang teplok. Semoga teploknya aman dan apinya tidak padam lagi, ujar Nora. Wah, bagus sekali, seru Devon. Ayo kita buat juga, sahut Silva. Ya, ayo kita terangi lampu kampung kita. Berita tentang lampu di depan rumah Nora tersebar. Banyak orang tertarik menirunya. Segera saja tiang-tiang lampu berdiri depan rumah-rumah. Kini jalanan di kampung Nora tak gelap lagi. Meski listrik belum ada, teplok-teplok yang menyala sepanjang jalan menjadikan malam lebih terang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, hebat banget cerita dari adik Putri Masya. Ternyata kita bisa menginspirasi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang baik meskipun dengan cara-cara sederhana, teman-teman ya. Keren. 3 cerita, 3 pendongeng seru, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai ketemu lagi di episode Dongeng Kelor selanjutnya. Kak Mangga pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hiduplah